Halo rekan semuanya, salam olahraga. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua prinsip kunci pola permainan sepak bola dalam transisi menyerang dan bertahan. Prinsip-prinsip ini mungkin sebenarnya simpel ya untuk dipahami, cuman kenyataannya pada saat dipraktekkan atau main di lapangan mungkin kita kadang sering lupa karena itu biasa, alami, yang namanya main sepak bola juga kondisi di lapangan kadang dinamis. Tapi paling tidak dengan memahami prinsip-prinsip ini, selalu ingat, selalu dipahami, nanti main semakin meningkat, semakin bagus, aliran bolanya lebih enak dilihat. Kemudian yang paling awal harus dipahami adalah yang namanya style dan gaya main sepak bola sebuah tim itu pasti berbeda antara tim satu dengan yang lain. Pola dan formasinya pasti berbeda. Tapi kalau sudah prinsip cara memainkan bolanya secara konseptual sebenarnya sama atau identik. Yang paling awal kita pahami adalah mengenai prinsip atau dua prinsip kunci pola permainan sepak bola ini dari prinsip utama, dan ini sangat universal untuk semua tim. Jadi ada prinsip dalam offense atau menyerang maupun defense. Deskripsi mengenai dua prinsip kunci pola permainan sepak bola ini sekaligus bisa menjadi jawaban mengenai apa yang membuat sebuah pertandingan itu ada yang menang, ada yang kalah, ada yang draw. Penyebabnya itu apa? Yang paling inti itu apa? Jadi jika sebuah tim mampu memenangkan pertandingan, faktor paling utama sebenarnya itu tidak hanya soal fisik yang prima, fisik yang kuat, daya tahan yang bagus, skill individu yang matang. Sebenarnya bukan hanya itu faktornya. Faktor penyebab sebuah tim bisa menang adalah memahami kunci dan prinsip dasar mengenai transisi menyerang dan transisi bertahan. Dia paham betul pada saat tim ini, saat dia menguasai bola, dia sudah tahu harus spread out atau menyebar untuk memanfaatkan lebar lapangan. Dan sebelum mereka mendapatkan bola, mereka sudah paham sekali mengenai mana ruang kosong, mana rekan mainnya, mana yang menjadi lawannya, bahkan sudah diketahui sebelum mendapat bola. Sehingga pada saat mereka sudah mendapatkan bola dan menguasai bola, bola bisa mengalir cepat sekali karena dia sudah paham betul, siap semuanya sebelum dia dapat bola, mengenai titik-titik di mana lawannya, di mana temannya, di mana ruang kosong. Itu yang menyebabkan tim bisa bermain enak, tidak boros tenaga, dan akhirnya membuahkan sebuah kemenangan. Begitu juga pada saat dia bertahan atau defense, dia sudah tahu mengenai spread in atau bagaimana mempersempit lapangan atau ruang gerak lawan, sehingga lawan akan kesulitan membagi bola pada saat titik-titik yang krusial ini benar-benar bisa ditutup karena pemain-pemain sudah paham mengenai transisi dari menyerang ke bertahan. Oke, di bagian berikutnya ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses transisi dari menyerang bertahan. Yang paling pertama adalah saya jelaskan mengenai bagaimana pola menyerang. Prinsipnya apa pada saat menyerang atau sedang menguasai bola. Jadi pada saat menguasai bola di sini, ini adalah titik-titik merah, ini adalah libero stopper, ini adalah gelandang bertahan, ini adalah gelandang kanan, gelandang kiri, sayap kanan, sayap kiri, dan ini striker. Ini juga bisa melakukan reposisi pemain untuk antara striker dan sayap ini. Jadi pada saat sebuah tim menguasai bola, pasti akan kelihatan di mana titik penguasaan bolanya. Saya berikan contoh di sini, misalkan ada di bagian belakang ada stopper sedang menguasai bola karena habis diserang. Titik awal penguasaan bola di sini, berarti pada saat titik penguasaan bola di sini, pemain yang paling dekat tugasnya adalah mendampingi pemain yang sedang mendapatkan bola. Jaga jarak ideal supaya pada saat orang yang menguasai bola ini bisa dengan cepat memberikan bola ketika di pressing. Kemudian pemain yang lain di sini membuka ruang selebar mungkin untuk membuka celah penyerangan. Setiap kali titik-titik bola ini dimainkan, begitu juga dengan pemain-pemain yang lain. Siapa yang paling dekat dengan bola, dia mendampingi. Siapa yang paling jauh dengan
gelandang atau dua pemain, satu pemain yang sedang menguasai bola, dia membuka ruang atau spread out untuk membuka celah. Begitu seterusnya pada saat menyerang. Karena pada saat menyerang, jika orang yang terdekat menguasai bola ataupun rekan-rekan lainnya juga ikut fokus mencari bola, maka pemain itu pasti akan mengumpul dan bergerombol. Ini akan sulit menyerang, juga akan sulit melakukan transisi pertahanan. Jadi inti yang pertama pada saat sebuah penyerangan atau skema menyerang itu dilakukan, intinya adalah pada saat menguasai bola, siapapun yang paling dekat dia mendampingi, entah itu gelandang pertahannya, entah itu gelandang serangnya, dia mendampingi pemain yang sedang menguasai bola. Kemudian pemain yang lain secara cepat tengok kanan, tengok kiri, lihat mana posisi teman, mana posisi lawan, dan paling utama adalah pintar-pintar mencari ruang kosong dengan tempo cepat. Dalam satu kali kejap mencari ruang kosong, lihat teman, lihat kawan, lihat lawan di mana posisinya, sehingga pada saat menerima bola sudah ready dan siap bola mau dialirkan kemana. Itu adalah prinsip utama pada saat menyerang, transisinya mau masuk ke bertahan. Jadi pada saat menyerang itu yang paling inti adalah spread out, menyebar untuk memanfaatkan lebar lapangan, sehingga dengan lebar lapangan ini lawan menjadi renggang, celah untuk dimasuki menjadi luas, sehingga aliran bolanya untuk dibagi menjadi semakin leluasa. Kemudian berikutnya di sini adalah prinsip utama pada saat melakukan pola bertahan adalah spread in atau mempersempit lapangan. Jadi mempersempit ini yang dimaksud adalah ketika saya tadi memberikan contoh ada pemain yang menguasai bola, pada saat bertahan tentu tim sedang kehilangan bola. Pada saat kehilangan bola, pemain harus jeli melihat di mana titik kehilangan bolanya, di area mana, maka disitulah area yang dipersempit. Ini pada gambar ini saya memberikan contoh pada saat kehilangan bola di area lapangan tengah atau di tengah, makanya pola penyempitan lapangannya modelnya seperti ini. Antara gelandang serang, gelandang pertahan memiliki jarak yang lebih pendek, stopper dan libero juga ini dipersempit supaya tidak ada celah main buat lawan, sehingga pada saat posisi pressing seperti ini lawan tidak mudah mengalirkan bola. Begitu juga jika ada titik penguasaan bola oleh lawan pada saat kita kehilangan bola, perhatikan juga titik kehilangan bola, dimanapun titik itu, maka di area itulah penyempitan lapangan harus segera dilakukan. Karena jika kehilangan bola di satu titik, tapi pemain-pemain ini tidak respon untuk menutup ruang gerak, maka potensi untuk terjadinya kebobolan akan sangat besar. Jadi di sini pada saat melakukan defense atau pertahanan, yang paling awal adalah memperhatikan di mana titik kehilangan bolanya, maka disitulah area yang harus dipersempit. Mempersempit area main lawan itu tidak harus semua pemain mempersempit, karena setiap area bermain sepak bola ini ada zonanya masing-masing. Jika di area zona libero, tentu libero dan stopper yang paling banyak mempersempit dan gelandang bertahan. Jika dia kehilangan bola di titik gelandang serang, tentu di gelandang serang ini yang mempersempit lapangan bersama dengan gelandang bertahannya. Begitu juga seterusnya. Ini adalah contoh pola untuk yang tengah saja, karena main bola kadang kehilangan bola bisa di setiap lini, dan intinya Anda pasti sudah memahami bahwa di mana lini yang kehilangan bola, disitulah berusaha untuk mempersempit. Untuk 2, 3, sampai 4 orang pemain koordinasi biar untuk mempersempit ruang gerak, ruang tembak, ruang passing lawan, sehingga pada saat bertahan ini bisa terpola dan sistematis. Jika pola pertahanan sudah bisa terpola dan sistematis dengan melakukan spread in, transisi spread out untuk menyerang, maka yang paling utama adalah main bola tidak boros tenaga, tidak kehilangan banyak bola, kehilangan banyak tenaga untuk mengejar-ngejar bola, akhirnya harus terpapar ke sana kemari, kocar-kacir ke sana kemari, hanya mengejar bola yang tidak perlu. Sehingga dengan pola main transisi dari defense, offense, dengan split in, split out, jika ini dipahami betul-betul dari awal, main bola pasti lebih enak,
lebih irit tenaga dan tidak boros, sehingga main 2 kali 45 menit misalnya, tenaga bisa lebih banyak disimpan untuk melakukan gerakan-gerakan atau permainan yang hanya diperlukan untuk membuat sebuah peluang dan potensinya untuk gol. Nah, itulah dua prinsip kunci pola permainan sepak bola bagi tim atau SSB yang mungkin sudah pernah berlatih dengan saya atau mungkin yang saat ini sedang berlatih dengan saya. Pasti sudah sangat memahami mengenai pola-pola permainan seperti ini karena sudah sering diberikan setiap kali briefing dan latihan, dan juga sering dipraktekkan. Dan semoga ini juga bermanfaat bagi rekan-rekan pemain yang lain ataupun yang sedang belajar, sehingga dengan prinsip-prinsip dasar seperti ini, ketika sampai di lapangan sudah punya pegangan, sudah punya acuan, main bola itu harus gimana, main bola itu harus seperti apa saat menyerang, saat bertahan. Jadi nanti pada saat mulai game ataupun pertandingan sudah tahu bagaimana cara membagi bola, bagaimana cara mengetahui ruang kosong, bagaimana tahu teman dan lawannya. Karena main bola untuk bisa melakukan praktek-praktek pola-pola permainan seperti ini, kuncinya adalah kejelian pemain dalam melihat di mana teman, di mana lawannya, di mana ruang kosong, bahkan sebelum dia mendapat bola. Jadi pada saat pemain sebelum dapat bola, jangan lari secara kosong, tapi lari sambil berpikir, ketika nanti saya dapat bola, saya mau mengalirkan bola kemana, itu sudah dipikir lebih dahulu sebelum dapat bola. Sehingga nanti pada saat mendapatkan bola tidak akan bingung, dribbling ke sana kemari, yang hanya akan memboroskan tenaga. Dan sangat disayangkan kalau tim sedang membutuhkan pertahanan atau penyerangan, tapi kita tenaga sudah terkuras gara-gara melakukan banyak kesalahan gerak pada saat pencarian ruang kosong ini. Jadi sekali lagi, untuk menerapkan prinsip pola permainan sepak bola transisi sprint in, sprint out, menyerang dan bertahan ini, yang paling utama adalah perhatian betul sebelum kita mendapatkan bola atau sedang berlari tanpa bola, itu sudah sambil langsung dipikirkan, sambil langsung lihat, cepat tengok kanan tengok kiri, lihat mana lawan, lihat mana teman, dan lihat mana ruang kosong. Jadi sehingga ketika mendapatkan bola sudah sangat cepat mengalirkan bola, dan permainan nanti pasti enak. Teman-teman Anda dan rekan-rekan Anda bermain juga lebih irit dan hemat tenaga karena permainannya efektif dan lebih taktis. Sementara itu yang bisa saya sampaikan sebelum dan sesudahnya, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Jika ingin mendapatkan update lebih lengkap, ya silahkan bisa subscribe channel TOWP ini. Jika mungkin masih ada pertanyaan, input, bisa masuk di kolom komentar. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih, salam olahraga, selamat bekerja dan beraktivitas.